Balil. Emang bukan bahlil namanya kalau nggak kebikin kebijakan bahlul. Menteri isi otaknya tai ayam begini masih dipiara, wae. Dan gue miara kambing tawan. Gede laku dijual, ini ngerugi negara yang ada malah. Gergetan banget gua. Madat banget lo. Data gimana tepat sasarannya itu kita punya detesan ya tadi ya. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial ya, Kemensos, tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM. Kami akan diskusi dengan mereka supaya mereka betul memakai data sen tersebut ke depan. Tapi sama juga, selama ini rupanya kita nggak bisa ngitung, nggak pernah monitor ya. Belum pernah survei dan sebagainya. Saya akan minta BPKP untuk mensurvei gimana pelaksanaan subsidi itu. Dan saya akan minta betul mereka jalankan. Jadi kalau ada yang menyeleweng-nyeleweng, hati-hati aja nanti. Jadi selama ini rupanya belum dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahlil Lahadalia digugat perdata imbas kelangkaan BBM di SPBU swasta. Nah, sampai pada akhirnya pun ya, DPR memanggil Direktur Patra Niaga terhadap kelangkaan BBM di SPBU swasta. Bahkan katanya SPBU swasta seperti Shell dan BP mengurungkan niat untuk membeli yaitu BBM dari Pertamina. Terungkap ternyata mengandung etanol. Nah, gara-gara hal tersebut terjadi kelangkaan BBM, Bahlil akhirnya pun digugat. Nah, sampai pada akhirnya pun netizen di sosial media buka suara mengkritik keras Bahlil. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen ya. Yah deh, alamat rugi lagi. Baik, ini mah Pertamina. Tuh lo lihat, pusing 7 keliling. Pertamina sudah terlanjur impor 60.000 barel. Tapi tidak juga dibeli BP dan Shell. Katanya Pipo juga orang jadi beli ya kan. Gua cari tahu kenapa nih dia kagak jadi beli. Nah tuh lo lihat. Wakil Direktur Utama PT Pertamina Niaga Ahmad Muhsyar mengungkapkan kandungan etanol dalam busfuel menjadi salah satu penyebab pembatalan. Secara regulasi diperkenankan etanol itu sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah 20%, sedangkan ini ada 3,5%. Kan gue bilang Pertamina itu kualitasnya busuk, makanya BP, Shell sama Pipo orang jadi beli. Karena apa? Karena kualitasnya. Suruh itu si keling tuh, suruh jualin dia, suruh ngecerin keliling pakai gerobak. Gue gregetan banget gara-gara dia kan itu. Suruh itu dia, suruh keliling pakai gerobak jualin eceran. Udah nyusahin orang lo, jadi buat rugi lo keling. Kuanan orang impor begini juga rugi, ditambah lagi begini makin gede ruginya keling. BUMN mana sih yang untung? Rugi semua. Pertamina juga udah rugi ya kan, ditambah begini makin rugi. Sampai listrik nih yang kagak ada saingannya, yang kagak ada oplosannya, rugi juga. Mana kata gua nih, ganti apa sih keling? Udah ganti. Udah bikin orang susah, bikin BUMN makin rugi. Pertamina kagak begini juga rugi, apalagi ditambah begini makin rugi. Menteri isi otaknya tai ayam begini masih dipiara, wae. Dan gue miara kambing tawan. Gede laku dijual, ini ngerugi negara yang ada malah. Gergetan banget gua. Madat banget lo. Emang bukan bahlil namanya kalau nggak kebikin kebijakan bahlul. Ini kita lihat BBM milik swasta seperti Shell, Vivo, dan lain-lain mendadak kosong untuk di round 92 sampai 95-nya. Bahkan kita tahu di berbagai tempat banyak juga terjadi layoff. Bahlil selaku Menteri ESDM itu bilang kalau kelangkaan itu yang terjadi ya karena stok impor minyak untuk Shell dan pihak swasta itu emang kosong, dan malah dia bilang kita mending beli ke Pertamina aja. Pak, tahu nggak sih kalau Pertamina itu sekarang semenjak kejadian oplosan itu udah mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat. That's why kenapa kita lebih baik beli di pom bensin swasta kayak Shell, Vivo, dan lain-lain. Ya karena emang berasa bedanya, Pak. Rakyat tuh nggak bodoh, kita juga bisa ngerasain. Mesin apalagi, mesin kendaraan juga nggak bisa bohong. Kalau emang dia ngerasain bahan bakarnya enak, ya pasti enak lah ke jalannya juga. Dan belum lagi pelayanan dan servisnya juga juara banget kalau di swasta kan. Ya kalau milik pemerintah kayak Pertamina kita juga tahu kan kayak gimana kualitasnya. Ya harusnya diperbaikin dulu Pertaminanya, Pak.
Kalau emang mau dapat kepercayaan dari masyarakat, jangan malah ngebatasin stok impor dari luar negeri buat ke swasta. Jadinya kayak gini. Berita terbarunya kalau ya pihak swasta itu harus mengimpor minyak dari Pertamina. Jadi ya sama aja. Padahal kita udah seneng ngerasain bahan bakar dari luar negeri kan, kayak Shell, Vivo. Tapi harus tetap ngerasain minyak asli Pertamina yang ya kita tahu sendiri banyak orang jahatnya di sana. Kita lihat kemarin terakhir kasus yang dioplos, yang orang lain pada ngira kita beli Pertamax rasa Pertalite yang gak ngantri. Jadi ya gimana kalau misalkan semuanya kayak gini, ya makin gak sehat aja lah persaingannya. Padahal harusnya dengan kejadian kayak gitu tuh Pertamina tuh bangkit. Pertamina koreksi itu semua, dari mulai pelayanan segala macam, jangan malah memonopoli lawan. Jadinya kalau kayak gini kan rakyat juga gak punya pilihan kan. Ya sabar-sabar aja jadi rakyat deh. Cuman bisa terima keputusan yang kadang nggak tahu deh nguntungin rakyat atau enggak. Think smart bro. Apa susahnya? Kelangkaan BBM di swasta ini sengaja dilakukan oleh Pertamina. Karena Pertamina tidak rela harga dirinya merasa hancur, karena ketika orang isi BBM lebih memilih di BBM swasta daripada di SPBU Pertamina, Pak. Nah, yang katanya Pertamina meminjam tangannya ESDM untuk bagaimana menghambat importasi terhadap SPBU swasta. Harusnya dengan kejadian fenomena masyarakat yang lebih memilih antri berjam-jam di SPBU swasta dan dibandingkan di SPBU Pertamina, ini harusnya menjadi introspeksi buat Pertamina. Artinya kepercayaan publik kepada Pertamina sedang tidak baik-baik saja. Karena saya kira dengan hanya menghambat impor mereka, apa selesai? Tidak selesai, Pak. Kita misalnya soal hari ini, soal perang tarif yang dilakukan Trump misalnya. Trump mungkin hari ini negosiasi selesai. Dengan kita, mereka minta syarat kita harus impor BBM dari Amerika. Tapi bagaimana tahun depan tiba-tiba Trump ini kan setengah gila, Pak. Tiba-tiba tahun depan dia naikkan tarif lagi dan bernego kepada kita, tiba-tiba mereka minta SPBU-nya masuk di negara kita. Saya yakin kalau SPBU Amerika masuk di tempat ini, Pertamina akan gulung tikar. Karena mohon maaf sampai hari ini dengan adanya kejadian skandal mega korupsi di lapangannya begitu-begitu saja, tidak ada reformasi, tidak ada revolusi, tidak ada rebranding yang dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Solusi benar Pak Dirjen. Ya. Tadi apa yang tidak disepakati terkait jadi sebenarnya etanol, kandungan etanol. Karena ada kandungan etanol di kargo pertama, Pak. Berarti ini terkait kualitas dong. Ya. Ini ribut lagi pasti publik. Tahu bahwa yang dipaksa beli itu barangnya yang nggak dia. Kayak saya lah kan. Betul. Saya pengen nasi Padang. Tapi dikasihnya pecel lele kan. Kira-kira gitu kan. Walaupun saya suka pecel lele kan. Gitulah. Tapi lagi hari ini kan saya harus jualan lagi. Ini rame di publik, pasti rame. Dan ini pasti rapat-rapat ini. Jadi yang jelas ini bukan nggak sepakat, karena mereka ada hal-hal yang tidak. Ini kasihan Pertamina, jadi makin terkucil lagi tuh. Kan? Dipikirnya barang base oil yang mereka impor pun sama swasta-swasta dianggap tidak qualified, Pak. Gitu loh. Jadi makanya saya pikir tidak sepakat karena harga, karena apa gitu. Tapi kalau soal produk, waduh. Ini kejadian lagi nih pasti. Izin Pak Ketua, jadi sebenarnya garis boldnya itu adalah base fuel. Kalau base fuel itu sesungguhnya disepakati, maka itu tidak ada hal yang jadi hambatan. Jadi memang mungkin di kargo pertama ini definisi base fuelnya itu masih ada sedikit tambahan dari etanol itu aja. Jadi mungkin itu sehingga di kargo kedua ini nanti akan kita lihat. Semoga ini sudah benar-benar base fuel, sehingga yang tadi habis sebenarnya kan sudah ada di pelabuhan. Kalau itu sudah oke, tinggal diambil. Sebenarnya seperti itu. Jadi gini, gue kasih lu paham ya. Jaga-jaga aja, siapa tahu lu kagak baca ya kan. Kan kita nggak tahu lu baca apa kagak, lu ngerti apa kagak, orang kagak ada transparansi ke kita ini ya kan. Jadi gini loh, gue kasih lu paham. Kenapa Shell itu sampai sekarang nggak mau beli base fuel dari Pertamina? Karena sebenarnya si Shell itu punya standar kualitas sendiri untuk base fuelnya yang jauh banget dari standarnya Pertamina. Ya, walaupun aditifnya lu bilang ya udah lu aditifnya pakai lu sendiri, tapi dari base fuelnya aja itu sudah beda. Ya, gue search tuh kemarin di Google, gue juga orang bodoh, gue juga nggak ngerti urusan beginian ya kan. Tapi karena lu bikin ulah, jadinya gue search sendiri, gue cari tahu sendiri di mbah Google. Ya, siapapun bisa cari itu standar base fuel.
si Pertamina dan standar base fuelnya si Shell. Jauh banget anjir. Ya. Pertamina itu kandungan sulfurnya dari Pertamax Turbo dan Pertamax Green ya, itu di mana sih Pertamax Green? Gua kagak pernah nemuin itu Pertamax Green. Ya. Itu kandungan sulfurnya itu 50 ppm. Ya. Padahal standarnya dari si dunia, standar dunia itu kalau nggak salah gue baca kemarin itu kandungan sulfur itu tidak boleh lebih dari 20%. Ya. Nah, si Shell itu pakai kandungan sulfurnya itu cuman di 10 ppm. Jauh banget kan? Ya kan? Dari 10 ppm lu suruh ke 50 ppm. Ya. Makanya kenapa walaupun ini gue udah nyoba sendiri ya, gue pakai Pertamax Turbo dengan supernya Shell, ya, Super Shell itu paling murah di Shell, Pertamax Turbo itu paling mahal di Pertamina. Jauh banget enakan si Super, padahal harganya pun jauh bedanya, mahalan si Pertamax Turbo. Ronnya pun jauh. Shell Super itu ronnya di 92, Turbo ronnya di 98, tapi di mesin tetap lebih entengan si Super. Karena ini ternyata kandungan sulfurnya si Shell itu cuma 10 ppm, sedangkan Pertamax Turbo pakainya 50 ppm. Dan lu tahu kalau Pertamax biasa itu berapa ppm-nya sulfur itu? 400. Makanya berebak di mesin. Ngerti nggak lu? Jadi timbul endapan-endapan di mesin itu yang kayak pasir itu, dan itu bikin mesin rusak, bikin mesin berat. Tuh, ya. Lu perbaiki ini, Bahlul. Gue aja yang orang awam yang nggak tahu menau, gue orang bodoh nih ya, tapi gue cari tahu apa sih bedanya, kualitasnya gimana sih. Ternyata dari base fuelnya aja, minyak mentahnya aja itu standarnya sudah beda banget. Walaupun pakai Pertamax Turbo tetap masih bagusan si supernya Shell. Sampai sini paham gak lu Bahlul? Jadi kalau lu suruh kita orang beli di Pertamina, ya, lu perbaiki dulu itu base fuelnya, minyak mentahnya Pertamina. Ikutin standar dunia. Harganya Pertamina dengan Shell itu cuma selisih dikit Bahlul, tapi kandungan sulfurnya jauh. Shell 10 ppm, Pertamax Turbo 50 ppm, Pertamax 400 ppm. Makanya mesin-mesin kita walaupun pakai Pertamax mau pakai Pertamax Turbo tetap berebet. Bahlul ente. Balil. Kesepakatan apa yang kau bilang, Balil? Perusahaan swasta tidak membeli BBM dari kamu ya, Balil. Kamu mau tahu nggak alasannya apa? Tentu saja alasannya kepercayaan masyarakat. Mereka tidak akan mau menukar kepercayaan masyarakat dengan BBM-mu itu, karena kepercayaan masyarakat harganya sangat mahal. Tentunya kalau mereka nekat membeli BBM dari kamu, Balil, alias Pertamina, secara tidak langsung reputasi buruk dari Pertamina akan turun kepada perusahaan mereka. Lebih baik tutup secara terhormat dibanding hidup tanpa kepercayaan.